Perkenalkan, saya Lolita Wulandari dari SMA 2 Lembang. Saya Nur Iman dari SMA Negeri 1 Cisarua. Saya Erni Ayani Rahayu dari SMP Darut Tauhid. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Iman hari ini akan melaksanakan coaching ya bersama coachingnya. Insya Allah Bu. Nah, apa Pak Iman sudah siap? Insya Allah siap. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada tujuan coaching nanti? Sebenarnya dari ketiga kompetensi itu, dari mendengarkan aktif, kesadaran atau kehadiran penuh, dan satu lagi pertanyaan bobot, saya lemahnya adalah di mendengarkan aktif. Kadang-kala suka lebih Cut. Waalaikumsalam Pak. apa kabar hari ini Bu Erni? Alhamdulillah Pak, hari ini kabarnya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, Bapak juga baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, saya tuh apa ya, ada yang mau saya sampaikan ya di pertemuan kali ini, yaitu saya tuh merasa kebingungan Bapak ya, kebingungan dalam hal administrasi sekolah. Bapak pun tahu ya, administrasi sekolah sangat begitu banyak gitu ya, terutama pembuatan RPP yang secara rutin kita buat gitu. Nah saya itu terkadang bingung dalam memilih model pembelajaran mana nih yang terbaik sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Kadang kan memang setiap kelas gitu ya, treatmentnya itu, perlakuannya kepada anak itu berbeda-beda. Nah saya kadang merasa terkendala dalam memilih model pembelajaran mana yang tepat gitu untuk diterapkan kepada anak. Baik, jadi Ibu merasa kebingungan ya dengan berbagai macam banyak model pembelajaran yang ada. Iya, Ini yang mana nih yang cocok gitu cocok? buat anak. Gitu. Nah selanjutnya faktor penyebabnya kira-kira Ibu tahu nggak kenapa Ibu bisa bingung? Apakah mungkin kebingungan dalam memilih atau ada data yang kurang atau hal lainnya kira-kira yang selama ini dirasakan, kenapa bisa jadi sampai bingung begitu? Yang menjadi bingungnya itu tadi gitu ya, banyak model pembelajaran yang memang sama tapi tidak serupa gitu. Oke. Ya, sama tapi tidak serupa. Nah, hal yang menyebabkan saya seperti ini kemungkinan saya kurangnya referensi ya. Menurut saya kurang referensi terkait model pembelajaran yang baik untuk diterapkan sama anak-anak. Jadi yang selama ini dilakukan itu seperti apa untuk memilih itu? Yang dilakukan, nah saya tuh mau melakukan yang saya pikirkan ya, saya sering gitu kalau misalkan di deadline gitu ya tentang pengumpulan RPP memang suka kadang melewati batas deadline juga gitu. Nah yang saya akan lakukan pertama adalah melis gitu, menerap apa saja yang harus saya lakukan. Apakah saya harus, yang pertama saya akan melakukan ini sih komunikasi dengan teman sejawat, nah terutama yang se-MGMP dengan saya gitu ya, mengenai model pembelajaran yang pernah beliau lakukan dan di kelas ini seperti apa. Nah itu yang pertama yang akan saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya saya akan mengikuti diklat gitu ya, banyak sekali ya. Diklat itu offline maupun online gitu, banyak sekali tentang terkhusus model pembelajaran gitu. Itu mungkin rencana yang akan saya lakukan gitu Pak mengenai hal ini. Jadi kalau saya tangkap Bu Erni, sebenarnya dari kebingungan itu sudah terpikirkan ya solusinya ya sebenarnya. Terpikirkan artinya yang pertama mungkin perlu ngobrol juga dengan rekan-rekan guru yang lain, terutama yang satu mata pelajaran. Yang kedua tadi rencana akan mengikuti diklat, karena sekarang kata Bu Erni juga banyak sekali diklat-diklat diselenggarakan terutama untuk terkait model atau pendekatan pembelajaran. Nah kan itu rencana Ibu lumayan untuk ke depan sebagai solusi. Kira-kira
dari rencana itu komitmen apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana ini terlaksana? Mengenai komitmen betul ya Pak ya, ada rencana, ada komitmen agar hal ini bisa terus Betul. terlaksana gitu, memperlancar saya gitu. Komitmen yang akan saya lakukan seperti yang sudah saya bilang tadi, itu di awal saya melis apa saja sih kegiatan saya gitu, terutama tentang mencari model-model pembelajaran gitu, melis apa saja, terus melis juga gaya belajar dan minat anak gitu ya, gaya belajar dan minat anak dalam pembelajaran setiap kelasnya, dan itu saya lakukan dengan wali kelas, dan itu harusnya memang secara kontinu gitu ya, minimal dalam 1 bulan sekali gitu. Perubahannya pasti anak itu kan berubah gitu ya karakternya gitu, mau dalam setiap minggu atau setiap bulannya. Nah itu yang pertama, menulis itu komitmen saya, setiap harinya pasti harus menuliskan daily activity-nya gitu. Kemudian komitmen saya itu terus melakukan konsultasi baik itu ke wali kelas dan BK gitu. Dan yang itu komitmen saya akan mengikuti tentang pembelajaran, terutama tentang diklat model pembelajaran minimal dalam 1 bulan sekali untuk mengembangkan kompetisi saya sebagai seorang guru. Oke, baik, sangat bagus sekali ya. Jadi kalau saya tangkap mungkin komitmen ibu akan buat jurnal harian mungkin ya Bu ya, apa yang dilakukan sehingga nanti bakal terlihat apakah kita berada di jalur yang benar atau tidak. Itu alhamdulillah mungkin itu sudah bagian dari rencana dan solusi dari Ibu, dan saya doakan mudah-mudahan komitmen itu dan solusi itu bisa berjalan dengan baik. Terakhir Bu Erni, kira-kira sehabis obrolan kita yang ini apa yang Bu Erni rasakan nih? Oke Pak, tadi ya dari awal saya merasa, pas awal sekali saya merasa gimana ya gitu, kok terus seperti ini gitu ya, gimana harus melakukan perubahannya. Nah setelah melakukan obrolan ini terpikirkan ya, solusinya tuh nyata di depan kita gitu. Itu bahagia sekali dan alhamdulillah dapat solusi. Alhamdulillah, berarti obrolan kita hari ini menurut Bu Erni sangat bermanfaat ya. Untuk kedepannya saya doakan mudah-mudahan permasalahan yang tadi dapat teratasi dengan solusi yang dari Bu Erni sendiri. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching bersama coachingnya. Apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Nah, sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada tujuan coaching nanti? Yang akan saya kembangkan yaitu ada 3. 1. Mendengarkan aktif, 2. Kehadiran penuh, dan 3. Membuat pertanyaan berbobot. Nah, baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan itu, kira-kira mana yang paling ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Yang paling ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama di bagian mendengarkan aktif, dan yang kedua di membuat pertanyaan berbobot. Kenapa hal tersebut Pak? Kalau di mendengarkan aktif karena seringkali muncul di pikiran untuk memberikan saran atau segala macam. Kalau di pertanyaan berbobot yaitu susah untuk memfokuskan si coachingnya ke tujuan coachingnya. Baik, jadi menurut Bapak saya harus mengamati 2 kompetensi tersebut ya? Betul Bu. Oke, kemudian apa yang Bapak harapkan dari observasi kegiatan coaching nanti? Mudah-mudahan itu bisa jadi saya untuk refleksi terkait 2 kompetensi tadi Bu. Jadi saya bisa tahu apa yang harus ditingkatkannya nanti. Baik Pak, sekarang apakah Bapak sudah siap untuk melakukan coaching bersama Bu Erni? Siap sekali Bu. Silahkan Pak Iman untuk segera melakukan coaching. Siap.